Halo sahabat RBS, kembali bersama Tutu Setiawan dalam acara Sorot. Pada kesempatan kali ini, saya bersama tim kameramen RBS Sugiermanto akan menyoroti akses feeder Wirawiri Surabaya. Ya, sahabat RBS, pada awal bulan Maret 2023, pemerintah Kota Surabaya meresmikan salah satu transportasi publik, yaitu feeder Wirawiri Surabaya. Transportasi publik feeder Wirawiri Surabaya ini merupakan transportasi penghubung dari jalan-jalan arteri ke jalan-jalan protokol yang ada di Kota Surabaya. Lalu bagaimanakah dengan aksesibilitas transportasi ini terhadap penyandang disabilitas khususnya tunanetra? Mari simak perjalanan kami. Satu lagi jenis transportasi umum yang disediakan oleh pemerintah Kota Surabaya untuk warga Kota Surabaya dan sekitarnya. Transportasi ini disebut dengan Wirawiri Surabaya. Dengan transportasi ini diharapkan mampu mengubah perilaku masyarakat dari sebelumnya biasa menggunakan angkutan pribadi menjadi beralih menggunakan angkutan umum. Salah satu kelompok masyarakat yang sangat terbantu dengan adanya fasilitas angkutan umum adalah penyandang disabilitas tunanetra. Hal tersebut disebabkan karena penyandang disabilitas tunanetra tidak mandiri dalam menggunakan angkutan pribadi. Dan sebagai organisasi yang konsen terhadap permasalahan penyandang disabilitas, termasuk halnya penyandang tunanetra, maka Lembaga Pemberdayaan Tunanetra berkepentingan untuk mencoba sejauh mana aksesibilitas angkutan Wirawiri Surabaya dan juga nantinya kami akan beralih dengan menggunakan transportasi lain. Sahabat RBS, sekarang saya berada di halte Jalan Pemuda depan RRI Surabaya. Saya menunggu untuk naik transportasi feeder Wirawiri Surabaya. Saya akan menuju ke Taman Bungkul. Berdasarkan informasi bahwa pemerintah Kota Surabaya telah menyediakan aplikasi yang dapat melacak posisi dan juga rute-rute di mana Wirawiri Surabaya yang dikemas dalam sebuah aplikasi GoBis yang bisa didownload di Play Store. Dan kali ini sebagai penyandang tunanetra, kami akan mencoba mengakses aplikasi GoBis dengan menggunakan pembaca layar. Pembaca layar adalah fasilitas yang dapat menampilkan atau mengubah tampilan visual pada layar menjadi bentuk audio. Aplikasi pembaca layar yang saya gunakan saat ini adalah aplikasi Talkback bawaan dari Android. Dan berikut saya akan menuju ke aplikasi GoBis. 48 detik. Hentikan telepon, kontak, kamera, Play Store, open kamera, buka laci aplikasi. KeyMaster, folder transportasi dibuka. 1 belum dibaca dari Gojek. Kemudian saya akan Baris bergeser 1, ke kolom 1, kanan. dalam peta 4, InDrive, Grab. Kolom 3. Maxip, teman Bas. GOBIS Surabaya Bas. Kolom 3. Lalu saya ketuk 2 kali. Ketuk 2 kali dan tahan untuk GOBIS Surabaya Bas. GOBIS Surabaya Bas. Web view. Info penting Surabaya Bas. Nah, Info penting Surabaya Bas. Dialog. pada saat ini keluar banner berupa pengumuman-pengumuman dari aplikasi Surabaya Bis. Namun, tidak semua aplikasi atau pengumuman ini bisa dibacakan oleh pembaca layar karena banyak pengumuman yang berformat image sehingga pembaca layar tidak bisa membacakan. Info penting Surabaya Bas. Saya akan geser ke kanan. Close. Saya akan close. GOBIS Surabaya Bas. Kemudian saya akan menuju ke tracking untuk melacak di mana posisi dan juga rute dari Wirawiri Surabaya. Logo dalam tracking garis bawah 330. Link. Tracking. Tracking 2x. Grafis. Kemudian saya akan menuju ke Wirawiri Surabaya. Tracking. Pilih transportasi. Surabaya Bas. WIRAWIRI Surabaya. Link. Saya ketuk 2 kali. GOBIS Surabaya Bas. Web view. Di sini akan tampil rute-rute atau koridor-koridor yang dilalui oleh Wirawiri Surabaya. Karena saat ini saya sedang berada di halte Pemuda, saya mendapatkan informasi bahwa saya harus menuju ke koridor Maijen Sungkono, Balai Kota. Dan saya akan menuju ke koridor tersebut. WKB10. Feeder X. Wirawiri Surabaya. Pilih koridor.
Terminal Benowo, Tunjungan. Maijen Sungkono, Balai Kota. Link. Secara tampilan visual, di sini terdapat aplikasi atau peta yang menunjukkan di mana posisi transportasi Wirawiri Surabaya dan juga di mana halte Wirawiri Surabaya. Tapi, apakah peta dan posisi tersebut bisa terbaca oleh aplikasi pembaca layar? Leaflet. Hak cipta. OpenStreetMap. Hak cipta. CARTO. Hentikan perekaman. 3 menit. GOBS, Surabaya Bat, BKB10. Wirawiri Surabaya. FD2 Maijen. WW17, WW39, WW40, WW51, WW52 Leaflet. Hak cipta OpenStreetMap. Hak cipta CARTO. Grafis. WW17. WW39. WW40. WW51. WW52. Ternyata pembaca layar hanya membacakan nomor lambung dari armada Wirawiri Surabaya, tetapi tidak bisa menyebutkan di mana posisinya, dan juga aplikasi pembaca layar tidak bisa membacakan di mana posisi halte-halte yang dilalui oleh Wirawiri Surabaya. Saran bagi pemerintah Kota Surabaya adalah dituliskan juga secara tekstual mengenai halte-halte yang dilalui oleh Wirawiri Surabaya pada masing-masing koridor, sehingga memudahkan penyandang tunanetra untuk membaca halte-halte tersebut secara tulisan yang nantinya akan bisa dibacakan oleh pembaca layar. Kalau posisi seperti ini, pembaca layar tidak bisa membacakan posisi dan juga halte-halte yang dilalui oleh Wirawiri Surabaya karena aplikasi peta berformat image dan tidak bisa dibacakan oleh aplikasi pembaca layar. Grafis. Hentikan Setelah menunggu sekitar 20 menit, akhirnya Wirawiri Surabaya datang. Dan saya harus dipandu oleh kameramen untuk menuju ke pintu masuk. Setelah sampai pintu masuk, saya baru mendapatkan bantuan dari kru Wirawiri untuk menuju ke tempat duduk yang kosong. Saat itu, penumpang Wirawiri Surabaya hanya berjumlah 2 orang. Dan berdasarkan hasil wawancara dengan helper, kami merupakan penumpang penyandang disabilitas pertama yang menggunakan transportasi Wirawiri Surabaya. Beberapa saat kemudian kami melakukan pembayaran dengan layanan scan QRIS. Dan pada saat ini, kami mendapatkan bantuan dari helper untuk melakukan pembayaran tersebut. Meskipun awalnya helper mengalami kesulitan karena HP yang menggunakan screen reader. Berdasarkan hasil wawancara dengan helper menjelaskan bahwa angkutan Wirawiri Surabaya ini juga dilengkapi dengan fasilitas audio dan juga tulisan yang menyebutkan di mana posisi angkutan Wirawiri saat ini berada. Namun sayangnya, saat kami menaiki, kami tidak mendengarkan fasilitas audio tersebut. Secara umum, bepergian menggunakan angkutan Wirawiri Surabaya sangatlah nyaman karena armada ini sudah dilengkapi dengan pendingin ruangan, P3K, dan juga CCTV. Selain itu, keunggulan lainnya adalah harganya yang sangat terjangkau, yaitu Rp5.000 untuk 2 jam dan juga bisa transit ke bus Surabaya secara gratis. Dan dalam hal metode pembayaran, selain menggunakan scan QRIS, penumpang juga bisa menggunakan e-money. Kami pun turun di halte Urip Sumoharjo untuk berganti menggunakan layanan bis Surabaya. Kali ini, kru membantu kami sampai menuju ke trotoar. Sahabat RPS, untuk menuju ke Taman Bungkul, ketika naik feeder Wirawiri, kami berhenti di halte Urip Sumoharjo. Dan untuk itu kami akan transit menggunakan bis Surabaya. Jadi transportasi feeder Wirawiri Surabaya ini terhubung langsung ke bis Surabaya, dan selama 2 jam tiket yang kita gunakan tetap berlaku. Yuk kita pindah ke bis Surabaya selanjutnya. Di halte Urip Sumoharjo, kami pun menunggu bis Surabaya selama 5 menit. Saat bis datang, kami pun harus berdesak-desakan dengan penumpang lain.
Dan saat di dalam, kami dibantu oleh kru bis untuk bisa menempati tempat duduk penyandang disabilitas dan juga lansia. Perjalanan kami menggunakan bis Surabaya berakhir di halte Darmo. Pada saat turun, kami mendapatkan bantuan dari kru bis untuk bisa keluar dari bis Surabaya. Sahabat RBS, saya sudah turun dari bis Surabaya dan sekarang berada di halte Darmo. Selanjutnya saya akan melanjutkan perjalanan ke Taman Bungkul dengan jalan kaki. Ya, banyak kendaraan parkir di sini ternyata. Dan parkir kendaraan yang menyita trotoar merupakan salah satu hambatan yang kami alami ketika kami harus berjalan di trotoar Surabaya. Sahabat RBS, setelah melakukan perjalanan yang cukup menantang karena banyak hambatan, akhirnya saya sampai di Taman Bungkul. Dan tidak terasa perut sudah terasa lapar, sehingga saya dan tim kameramen akan cari makan terlebih dahulu. Dan berikut merupakan review kami terhadap fasilitas Wirawiri Surabaya. Sahabat RBS, setelah kami tadi mencoba menggunakan transportasi feeder Wirawiri Surabaya, maka ada beberapa hal yang akan kita review. Yang pertama, kita akan mereview tentang fasilitas yang ada di halte. Seperti yang pernah kita ulas beberapa saat yang lalu, bahwa halte yang ada di kota Surabaya ini kurang aksesibel, di mana hampir semua halte tidak dilengkapi dengan ubin pemandu. Selain itu, tidak ada penjaga yang terdapat di masing-masing halte, sehingga ketika feeder Wirawiri datang, kita tidak mengetahui. Jadi kita harus diinformasikan terlebih dahulu dari orang sekitar kita jika feeder Wirawiri Surabaya datang. Bahkan ketika feeder datang, saya diarahkan teman untuk menuju ke pintu. Dari segi fasilitas layanan, saya sangat mengapresiasi transportasi feeder Wirawiri Surabaya ini. Ketika saya tadi mencapai pintu feeder, helper segera membantu saya untuk naik dan menempatkan di tempat duduk yang semestinya. Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan helper, mereka ternyata mendapatkan pelatihan atau sosialisasi jika menghadapi penumpang yang disabilitas. Selain itu, feeder juga dilengkapi dengan fasilitas suara dan juga tulisan. Fasilitas suara ini sangat membantu tunanetra untuk mengetahui di mana dia sampai. Dan tulisan sangat berguna bagi teman-teman yang disabilitas rungu. Sayangnya, feeder belum menjangkau ke seluruh jalan yang ada di Surabaya. Jadi bagi pengguna umum, mereka tetap harus menggunakan transportasi online untuk menuju ke halte feeder. Kedepannya, kami berharap feeder dapat menjangkau ke jalan-jalan yang ada di pelosok-pelosok terkecil, sehingga tidak membutuhkan transportasi lain untuk menuju ke halte feeder. Jadi, untuk teman-teman disabilitas netra atau masyarakat umum, silakan mencoba menggunakan fasilitas feeder Wirawiri Surabaya. Karena transportasi publik ini benar-benar nyaman bagi teman-teman disabilitas dan masyarakat umum. Sahabat RPS, demikianlah tadi liputan kami tentang transportasi publik feeder Wirawiri Surabaya. Jangan lupa berikan like dan subscribe untuk lebih memotivasi kami untuk menciptakan konten-konten yang lebih inovatif, yang lebih bermanfaat bagi disabilitas dan masyarakat pada umumnya. Sampai jumpa, salam inklusi.